saya akan mempresentasikan tentang sejarah Bani Umayyah dan sejarah Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa tahkim atau perang sifil dipaparkan oleh Abu Syafi Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah 2016. Ini adalah perang saudara antara kaum Umayyah I kontra Ali bin Thalib, Khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Umayyah yang berlangsung selama 10 tahun terbagi dalam 2 periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus, Suriah, dan era kejayaan di Spanyol, Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Maka, wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dan dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini dibangunnya rumah sakit dan Masjid Nabawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, peluasan Masjid Nabawi di Madinah, merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Sebuah era telah berakhir, pemerintahan Umayyah telah mencapai masa akhir tugasnya. Mereka telah memerintah dunia sejak 661 Masehi. Tahun ketika Muayyah bin Abu Sufyan secara resmi mengambil gelar Amir al-Mukminin, pemimpin kaum beriman. Dimulai dengan sepupu Hisham, Al-Walid II yang senang bersyair. 3 orang tak penting dengan masa hidup singkat saling menggantikan berturut-turut dari tahun ke tahun. Khalifah Al-Walid dikenal sebagai Al-Nakis, yang tak layak sebelum Nakis tahta. Kota Damaskus, Suriah, pusat kekuasaan dinasti dalam sebuah khotbah masjid yang penuh semangat tentang kewajiban khalifah. Yazid mengatakan bahwa seorang khalifah yang tidak menaati Allah pantas untuk ditentang dan dibunuh. Dia menjanjikan reformasi, namun meninggal 4 bulan kemudian. Pada 743 Masehi, dalam apa yang tampaknya merupakan penangguhan hukuman pada saat-saat terakhir Bani Umayyah, para Amir Armenia atau Transkaukasia memimpin pasukannya ke delta Suriah dan menyatakan dirinya khalifah di Damaskus. Marwan bin Muhammad adalah seorang administrator yang cakap dan komandan militer yang inovatif. Bertatah beberapa tahun lebih cepat, Marwan II yang setengah baya mungkin telah menahan kebusukan yang hanya semakin dipercepat oleh sikap acuh tak acuh 3 pendahulunya. Akan tetapi, situasi sudah di luar kendalinya karena pemberontakan simultan di Khurasan, Iran, dan Transoxiana, Uzbekistan mempersulit pegangan khalifah baru yang telah goyah di Suriah. Untuk ketiga kalinya sejak kematian Nabi, umat tercabik-cabik oleh perang saudara. Khurasan, sebuah provinsi dengan rulang tak terbatas dan ras majemuk, dimulai di Iran Timur dan berujung di suatu tempat di balik Sungai Oxus Khurasan. Air terbit dalam bahasa Persia adalah tempat tumbuhnya sektarianisme yang tak terdamaikan. Syiah dan Khawarij mendapatkan pengikut yang banyak di tengah masyarakat Persia, Turki, Kurdi, dan Skit. Abu Muslim berkuda ke ibu kota administratif sekarang Turkmenistan pada Ramadan 129 Hijriah 747 Masehi dan membentangkan bendera hitam pemberontakan pada akhir 749 Masehi ketika
ketika pasukannya merebut Kufah, ibu kota administratif Irak. Persaudaraan egaliter Abu Muslim telah mengingatkan diri pada perjuangan keturunan Paman Muhammad Al-Abbas. Gerbang utara kota Rasafah, situs bekas istana Khalifah Hisham. Salah satu khalifah seseorang bernama Abu Al-Abbas. Keturunan langsung dari Al-Abbas adalah pemimpin spiritual yang diakui dan khalifah di Masjid Kufah. Abu Al-Abbas 749 sampai 753 Masehi mengambil gelar Khalifah Al-Safah I, sang penumpah darah. Di Kufah pemerintah pertamanya adalah memusnahkan Umayyah. Dunia muslim bukan hanya berganti dinasti pada 750 Masehi, melainkan juga membatalkan 90 tahun sejarah Islam Khalifah Marwah II, kehilangan pasukan dan kerajaannya di Tel Kushaf pada 25 Januari 750 Masehi. 7 bulan kemudian, dia kehilangan kepalanya di pelosok Mesir. Kemurkaan Abbasiyah telah menunjukkan efek yang mengerikan setelah pengepungan Damaskus selama sebulan. Setelah mencabik-cabik keluarga itu di Masjid Agung Kebanggaan Al-Walid I, Jenderal Abdullah memerintahkan kuburannya dibongkar dan sisa-sisanya digali, dihancurkan, dan dibakar. Penodaan seperti itu dikecualikan bagi Umar II yang saleh 717 sampai 720. Regu eksekusi mengejar anggota-anggota kelas politik lama. Mereka dibunuh secara keji, properti Umayyah pun dibakar atau disita. Bab terakhir pembinasaan dinasti itu berlangsung di tepi sungai Tigris. Ibu kota kekaisaran Abbasiyah, Baghdad yang megah melingkari dengan 16 gerbang didirikan di tepi sungai Tigris di Irak. Pada tahun-tahun pertama Khalifah Al-Mansur, lama-kelamaan pengaruh budaya Persia terlihat jelas dalam tata antika. Sumbu ekonomi Islam bergeser ke timur dan menjauh dari lembah Rania. 1 abad sejarah dari Muawiyah I hingga Marwah II bukan hanya secara resmi dihinakan, melainkan catatan sejarah yang dibuat Abbasiyah tak banyak bicara tentang pemberontakan Berber yang telah menyebabkan Dar al-Islam, negara Islam, jungkir balik. Demikian pula Al-Andalus yang surut jauh dari prioritas kekaisaran Istana Baghdad.